Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Deliana Zahra, NIM 2109127, mahasiswa Administrasi Pendidikan 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang iklim organisasi yang mana merupakan bagian pembahasan dari perilaku organisasi. Nah, submateri yang akan dijelaskan mencakup pengertian, faktor dan unsur, tipe, isu-isu, hubungan iklim organisasi dengan efektivitas, dan yang terakhir hubungan iklim organisasi dengan kinerja. Oke, langsung saja ke pengertian iklim organisasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan iklim organisasi? Jadi, iklim organisasi merupakan upaya bagaimana seseorang administrator atau manajer sekolah mengembangkan pola interaksi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Nah, interaksi perilaku manusia di dalam organisasi diidentifikasi sebagai inti dari iklim organisasi, atau dalam konsep kajian Adven adalah iklim sekolah. Nah, iklim sekolah merupakan suasana yang dirasakan oleh pegawai organisasi atau sekolah berdasarkan interaksi dirinya dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Dan juga iklim sekolah pun menjadi salah satu faktor kunci untuk sekolah yang efektif, dan juga memiliki implikasi yang kuat terhadap pertumbuhan kognitif dan sosial siswa. Selanjutnya, nah, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi iklim organisasi? Nah, menurut Kate dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sistem sosial. Nah, ini yang ditunjukkan oleh nilai dan sistem nilai yang dipegang dan juga keyakinan yang dianut yang berkembang pada interaksi di lingkungan kerja. Yang kedua, faktor lingkungan atau alam. Kalau berupa alam seperti ukuran, luas bangunan, desain bangunan, teknologi, dan lain-lain, yang mana itu dapat berpengaruh terhadap suasana kerja. Nah, yang ketiga, yaitu struktur dan sistem organisasi. Ini berkaitan dengan SOP, Standar Operasional Prosedur, program kegiatan, tupoksi, dan lain-lain. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu lingkungan sosial sebagai konsekuensi dari interaksi manusia. Nah, karena akibat dari adanya multikulturalisme karakter manusia, sehingga kita tidak bisa merdeka dari konsekuensi tersebut, yang mana itu dapat berdampak terhadap lingkungan sosial. Nah, selanjutnya, apa saja sih unsur dari dimensi iklim sekolah? Nah, Laukas mengidentifikasi nih unsur-unsur yang ada dalam setiap dimensi iklim sekolah. Yang pertama yaitu dimensi fisik, yaitu meliputi tentang tampilan gedung sekolah, terus kelas, ukuran sekolah, rasio jumlah siswa, keamanan-kenyamanan, dan ketersediaan berbagai sumber daya dan lain-lainnya. Dan yang kedua yaitu dimensi sosial. Nah, ini meliputi tentang kualitas hubungan siswa, guru, dan staf. Juga perlakuan yang adil dan seimbang antara guru dan siswa. Terus yang ketiga yaitu dimensi akademik. Nah, ini meliputi kualitas atau mutu pembelajaran, harapan guru terhadap siswa atau prestasi siswa, dan juga pemantauan kemajuan siswa. Oke, next. Nah, sekarang masuk ke bagian tipe iklim organisasi. Nah, Davis menguraikan nih ada 4 tipe iklim organisasi. Sebelumnya, di sini saya hanya akan menyebutkan salah satu ciri yang paling mencolok gitu. Nah, yang pertama yaitu iklim organisasi yang tertutup. Nah, iklim tipe tertutup ini dicirikan dengan tidak adanya kepercayaan kepada bawahan. Tidak ada kepercayaan terhadap bawahan. Terus yang kedua, tipe iklim semi tertutup, tipe ini dicirikan dengan adanya sedikit kepercayaan pada bawahan. Terus yang ketiga, tipe yang terbuka ini dicirikan dengan adanya kepercayaan yang sangat tinggi
dan juga bawahan bebas gitu untuk berbicara, untuk mengeluarkan atau menumbuhkan ide konstruktifnya. Terus yang keempat, yang terakhir, iklim organisasi tipe yang semi terbuka. Nah, tipe ini dicirikan dengan kepercayaan yang tinggi. Dan si bawahan itu pun bebas berbicara untuk menemukan ide kondusif. Begitu. Selanjutnya terkait pembahasan isu-isu iklim organisasi di lembaga pendidikan. Nah, ada dua nih teman-teman. Yang pertama yaitu iklim lebih tertutup dan birokratis dalam pengelolaan sekolah. Maksudnya, jadi si sekolah itu tuh tidak memiliki rasa kepedulian dan tidak memiliki rasa kepedulian, kayak jadi bodo amat gitu jatuhnya. Terus dan komunikasi dua arah yang tidak jalan gitu. Yang kedua, itu keterbukaan. Jadi bisa dibilang si sekolah itu tuh terhadap akuntabilitasnya tuh kurang terhadap masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya, terkait impact dari adanya hubungan iklim organisasi dengan efektivitas atau pencapaian tujuan. Nah, di sini impact-nya ada dua nih, teman-teman. Yang pertama yaitu iklim organisasi, dan yang kedua iklim organisasi. Iklim kondusif, terus yang kedua iklim tidak kondusif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan iklim kondusif? Nah, jadi iklim kondusif itu adanya kesesuaian antara iklim dengan kondisi organisasi, yang mana ketika ada kesesuaian itu tuh dapat mempercepat tujuan organisasi. Nah, yang kedua, iklim tidak kondusif. Ini kebalikannya ya. Jadi tidak adanya kesesuaian antara iklim dengan karakter organisasinya. Nah, dan yang terakhir, ini terkait hubungan iklim dengan kinerja. Nah, inti dari iklim organisasi adalah kepercayaan. Nah, jika kepercayaan ini dibangun, organisasi akan memungkinkan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Entah itu dalam kinerja organisasi atau dari individunya sendiri. Nah, dari kinerja itu akan menyebabkan berbagai hal yang menjadikan individu tersebut merasa puas atau tidak puas terhadap organisasi. Jadi, intinya yang menjadi kunci perubahan iklim organisasi terhadap kinerja adalah kepercayaan. Seperti itu. Mungkin sekiannya pemaparan dari saya. Mudah-mudahan pemaparannya dapat diterima oleh teman-teman, mudah dipahami, dan ya mudah dipahami lah ya. Mungkin segitu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan selama pemaparan, dan juga kalau ada kata yang kurang berkenan mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.